Nah, itu gitu dia. Jadi harus lebih hati-hati nih. Boleh kita pilih-pilih kosmetik. Kalau terlalu waterproof, justru dicurigai tidak bisa masuk air wudhu. Jadi sholatnya nggak sah. Oh, jadi memang ada tingkatannya Gitu, di sini? ada tingkatannya. Kalau mungkin kalau lip gloss dia nggak waterproof kan. Kalau kena air dia akan luntur. Tapi kalau matte ini kadang dia waterproof banget nih. Itu gimana cara hapusnya tuh? Nah itu dia, makanya kalau sampai nggak bisa Susah juga dihapus ya? atau susah hilangnya, itu berarti waterproof agak diragukan air wudhunya bisa masuk apa enggak gitu. Gimana ibu-ibu? Cantik Mbak-mbak? boleh, tapi jangan berlebihan, Jangan tetap berlebihan, ya. sesuai dengan syariat. Baik, ini kita pembahasan selanjutnya adalah tentang hutang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit menarik karena setahu apa yang ditanggung sama Allah, maksudnya hutang ya. Maksudnya seperti apa ya, Iya, hutangnya penasaran seperti ya. apa, langsung kita lihat seperti apa. Ini dia kebanyakan seperti apa ini saya hari ini, ini pemirsa. Manusia yang hutangnya ditanggung Allah. Pemirsa beriman, kondisi ekonomi yang kurang baik terkadang memaksa seseorang untuk berhutang. Biasanya tindakan ini menjadi jalan terakhir ketika kerja keras yang dilakukan belum membuahkan hasil. Islam adalah agama yang sempurna. Selain mengatur hubungan antara manusia dengan Rabb-nya, Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Dalam hal ini, Islam mengatur hubungan interaksi sesama manusia dengan cara yang terbaik. Islam mengajarkan berbagai akhlak dan muamalah yang baik dalam semua transaksi yang dibenarkan dan disyariatkan. Sebagai contoh adalah transaksi jual beli, sewa menyewa, termasuk dalam hal ini adalah transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang. Berpikir 1000 kali sebelum berhutang. Pertimbangkanlah ketika kita akan membeli sesuatu, bukan dari ukuran keuangan yang kita miliki semata. Uang yang ada di tangan bisa berasal dari mana saja, termasuk dari kredit alias hutang. Bukan pula karena kebutuhan, karena bisa jadi kebutuhan itu timbul dari kurang teliti dan kurang disiplinnya kita mengelola aset yang kita miliki, termasuk mengelola waktu. Pertimbangkanlah dari segi berlebihan atau tidaknya kita memiliki aset barang tersebut. Karena bila dari segi manfaat, kita bisa berdalih bahwa apa yang akan kita beli membawa manfaat untuk kita. Hutang wajib dibayar. Islam mengajarkan umatnya agar menghindari tindakan yang dianggap menjadi solusi ekonomi tersebut. Pasalnya, hutang menjadi salah satu penghalang seseorang masuk surga. Jika belum dilunasi hingga meninggal, maka hukumnya akan semakin berat lagi. Hutang piutang merupakan satu jenis muamalah yang dibenarkan syariat Islam. Tak boleh menipu, tak boleh ada unsur riba, tak boleh ada kecurangan dan kebohongan, dan yang perlu diperhatikan adalah hutang wajib dibayar. Selain itu, setiap transaksi hutang piutang harus dicatat atau ditulis nominal serta waktu pelunasannya. Ini sebagai janji, dan janji wajib ditepati. Jika saat jatuh tempo memang belum mampu untuk membayar, maka sampaikan pada yang memberikan hutang bahwa kita belum mampu membayarnya pada hari itu, atau pekan ini, atau bulan ini, dan minta tempo lagi agar diberi kelonggaran waktu pada hari atau pekan atau bulan berikutnya. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang musibah besar bagi siapa saja yang berhutang namun tak melunasinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sabda Nabi SAW, jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab hutangnya sampai hutang dilunasi. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjelaskan, sekalipun seorang mukmin tersebut mati dalam keadaan syahid, hutang pun akan tetap ditangguhkan. Orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Dan untuk lebih lengkapnya, tetap saksikan Berita Islami Masa Kini. Allah menanggung hutang orang yang dikehendakinya. Tahukah Anda bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala mau menanggung hutang manusia? Golongan ini sangat beruntung karena mendapat keistimewaan dari Sang Maha Pencipta. Hutang mereka dianggap lunas karena Allah Subhanahu wa taala mau menebusnya. Siapakah mereka? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa hutang dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga, kecuali mereka melunasi hutang tersebut terlebih dahulu sebelum meninggal dunia. Akan tetapi, kondisi ekonomi yang begitu kekurangan membuat seseorang berhutang kepada orang lain, sehingga mau tidak mau orang menempuh cara ini untuk bertahan hidup. Namun, Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta menghalangi mereka untuk masuk surga,
karena hutang yang dimilikinya. Mereka yang termasuk golongan tidak masuk surga ini pasti melakukan kesalahan dalam kegiatan hutangnya. Karena faktanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanggung hutang manusia yang dikehendakinya. Tentu saja tidak semua dapat beruntung mendapatkan kehormatan tersebut. Golongan ini adalah mereka yang berhutang demi kemaslahatan dan bersungguh-sungguh untuk melunasinya. Jika suatu saat orang ini meninggal sebelum mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanggungnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada seorang muslim yang diutangi suatu utang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui bahwa dia hendak melunasinya, melainkan Allah akan melunasinya untuk di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Maksud dari sabda Rasulullah SAW tadi adalah, apabila seseorang berhutang dan berniat melunasinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemampuan kepada orang tersebut untuk melunasinya. Jika orang itu meninggal dunia, namun belum mampu melunasi hutangnya meskipun telah berusaha sekuat tenaga, maka Allah yang menanggungnya. Namun ini bukan menjadi alasan seseorang untuk mudah berhutang kepada orang lain sebelum berusaha terlebih dahulu. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Hutang dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga, kecuali mereka melunasi hutang tersebut terlebih dahulu sebelum meninggal dunia. Akan tetapi, kondisi ekonomi yang begitu kekurangan membuat seseorang berhutang kepada orang lain, sehingga mau tidak mau orang menempuh cara ini untuk bertahan hidup. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta menghalangi mereka untuk masuk surga karena hutang yang dimilikinya. Mereka yang termasuk golongan tidak masuk surga ini pasti melakukan kesalahan dalam kegiatan hutangnya. Karena faktanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanggung hutang manusia yang dikehendakinya. Tentu saja tidak semua dapat beruntung mendapatkan kehormatan tersebut. Golongan ini adalah mereka yang berhutang demi kemaslahatan dan bersungguh-sungguh untuk melunasinya. Jika suatu saat orang ini meninggal sebelum mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanggungnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada seorang muslim yang diutangi suatu utang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui bahwa dia hendak melunasinya, melainkan Allah akan melunasinya untuk di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Maksud dari sabda Rasulullah SAW tadi adalah, apabila seseorang berhutang dan berniat melunasinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemampuan kepada orang tersebut untuk melunasinya. Jika orang itu meninggal dunia, namun belum mampu melunasi hutangnya meskipun telah berusaha sekuat tenaga, maka Allah yang menanggungnya. Namun ini bukan menjadi alasan seseorang untuk mudah berhutang kepada orang lain sebelum berusaha terlebih dahulu. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Masya Allah, pembahasan hari ini benar-benar menambah ilmu baru nih buat aku pribadi ya. Apalagi yang soal tadi ya, Lipstick. soal lipstick, aku juga nanti bisa kasih tahu istriku dan saudara-saudariku ya. Betul. Atau orang tua aku juga bahwa memang kalau ada lipstick yang kalau misalnya waterproof ya, itu bahaya, hati-hati ya. Takutnya nggak sah sholatnya ya. Benar sekali. Dan soal pendidikan juga tadi sih, itu penting sekali untuk kita semua, karena kita sebagai orang tua bahwa kita harus sadar bahwa salah satu haknya anak adalah diberikan pendidikan. Jangan lupa pendidikan agama dan jangan lupa juga pendidikan dunia juga. Tapi harus balance. tadi Zizi bilang apa? Kalau misal kita dahulukan akhirat, insya Allah dunia mengikuti. Masya Allah, Masya Allah. Itu benar banget. Iya, dan alhamdulillah sudah 3 berita yang kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya Zizi Syahab undur diri. Saya Teguh Wisnu undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.